Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat, berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, Saudara Agus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Terdengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di zaman Raja Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Sakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa waktu tiba giliran kelompoknya, Sakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Sakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh. Dan kuasa Elia akan membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua, dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka begitu heran bahwa dia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan dalam bait suci. Lalu Sakaria memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, dia akan pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabeth istrinya, dan selama 5 bulan itu ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, setiap keluarga, pasangan suami istri yang menikah selalu merindukan kehadiran buah hati, kehadiran anak, kehadiran keturunan dalam rumah, dalam keluarga. Maka ketika misalnya ada situasi di mana istri sudah mengandung, betapa bahagia suami istri menyambut peristiwa itu. Itu baru ketahuan hamil saja bahagianya sudah luar biasa. Apalagi ketika
menyaksikan anaknya lahir di tengah dunia. Itu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. Bisa dirayakan, bisa macam-macam situasi yang akan tergambar yang merupakan ungkapan kebahagiaan. Saudari-saudara, bacaan-bacaan hari ini mengisahkan hal yang sama, yaitu berita kelahiran Simson dalam bacaan pertama dan kelahiran Yohanes Pembaptis dalam keluarga Zakaria dan Elisabet. Ciri khas kelahiran dua tokoh besar, Simson, lalu kemudian Yohanes Pembaptis, saudara-saudari, itu hampir sama. Mereka lahir dari seorang ibu yang sebelumnya mandul. Dan kelahiran mereka memang dikehendaki oleh Allah demi suatu perutusan tertentu. Lahir pada wanita mandul, pada usia tua. Artinya sebetulnya secara normal sudah tak ada harapan. Tetapi dalam rencana Tuhan dikehendaki oleh Allah untuk sebuah tugas perutusan tertentu, maka tidak ada yang mustahil. Itu terjadi dalam keluarga Zakaria dan Elisabet terkait peristiwa di mana mereka dipercayakan Yohanes Pembaptis oleh Tuhan pada masa tua mereka. Dari ibu mandul tapi bisa melahirkan, itu sudah menunjukkan campur tangan Allah yang luar biasa. Intervensi ilahi dalam diri Zakaria dan Elisabet. Dan itu juga menunjukkan campur tangan Allah yang istimewa pada kelahiran tokoh-tokoh itu. Nubuat malaikat mengenai anak yang dikandung itu juga sebuah pernyataan mengenai perutusan yang akan diterima anak itu dari Allah, yakni ambil bagian di dalam karya penyelamatan Allah itu dan mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, setiap anak yang lahir sebenarnya memang adalah sebuah karya Allah yang mengagumkan dan ajaib melalui suami dan istri. Bukan hanya tokoh Simson, bukan hanya tokoh Yohanes Pembaptis atau Yesus. Setiap anak siapapun dia, anak siapapun, dari suku manapun, dari agama manapun, apakah dia sehat atau cacat, semua adalah karya Allah yang ajaib. Harus kita syukuri, kita terima dengan penuh syukur dan tulus hati. Tapi kita juga perlu sadar, saudari-saudara, bahwa setiap anak yang lahir itu membawa perutusan tertentu dari Allah. Ada tugas tertentu di masa depan yang harus dilaksanakan selama hidup anak itu. Entah apa, entah di mana. Orang tua ditugaskan untuk membesarkan, menjaga, mendidik agar anak itu siap bekerja untuk Tuhan dan untuk sesama. Hingga pada saatnya harus kembali kepada Dia yang merupakan asal dan tujuan hidup kita. Saudari-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya. Hal ini sudah dialami oleh keluarga-keluarga yang ditampilkan dalam kitab suci. Juga oleh keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita. Banyak hal yang secara manusiawi tidak mungkin, toh itu ternyata. Ketika intervensi ilahi itu terjadi, maka segala sesuatu yang baik, yang menggembirakan, yang membahagiakan pun bisa terjadi. Semoga kita senantiasa mensyukuri saudara-saudari intervensi Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam segala situasi dan kondisinya, suka maupun duka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyelenggaraan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami manusia.
Untuk hal-hal yang secara manusiawi mustahil tapi tidak mustahil bagimu, yang seringkali terjadi dalam pengalaman hidup kami sehari-hari, sebagaimana juga Engkau nyatakan dalam diri Zakaria dan Elizabeth. Semoga kami mampu dan tetap percaya akan intervensi ilahi-Mu dalam peristiwa-peristiwa hidup kami, dalam keluarga-keluarga kami, di tempat kerja dan tempat perutusan kami. Semoga kami senantiasa mensyukuri intervensi-Mu dalam hidup kami, perutusan yang Kau percayakan kepada kami, dan memampukan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.